buka diskusi ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam untuk narasumber kita, yaitu Kakanda Ahmad Zia Hakim, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait eh, vaksin apakah bisa dipidana. Jadi kita nanti akan menjelaskan terkait proses vaksinasi dan bagaimana jika orang-orang yang menolak vaksinasi tersebut apakah mereka bisa dipidana ataukah tidak. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu Imawan Kakanda Ahmad Zia selaku anggota atau advokat di LBH PWA Muhammadiyah dan PWA Aisyah, seperti itu. Mungkin nanti kita bisa langsung saja diskusinya. Saya serahkan kepada Kakanda Zia, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ini Direktur ya, Intelektus Justice gitu ya. Semua yang menyaksikan dari manapun kalian berada. Saya menyaksikan ada mahasiswa UGM tadi, teman saya yang baru bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang cukup syahdu, karena di Solo ini sangat lumayan ya, suasananya agak deras ini dari tadi sebelum maghrib sampai sekarang, tidak mengurangi bobot pembahasan kita pada malam hari ini ya, serius tapi tetap santai begitu, karena menurut saya ini isu yang sangat hangat di tengah-tengah kita. Nggak terasa begitu ya, COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia ini sudah hampir 1 tahun lebih begitu ya, mendistraction atau mendistruksi seluruh segmen-segmen kehidupan kita gitu ya, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan seluruh aspek-aspek vital lah ya yang ada di sendi-sendi kehidupan kita begitu. Betapa banyak warga masyarakat kita yang di PHK, kemudian betapa banyak anak-anak kecil yang kangen untuk masuk sekolah gitu ya. Saya aja kangen untuk kuliah langsung gitu ya. Apalagi adik-adik kita yang sekarang duduk di bangku SD kayak gitu ya, SMP juga. Banyak sekali beban-beban sosial yang hari ini bertambah begitu ya. Saya pribadi kerja di pengadilan agama dan pengadilan negeri itu luar biasa gitu ya, efek dari kekosongan waktu anak-anak kecil yang tidak sekolah kayak gitu ya. Kembali ke tema kita gitu ya, tentang vaksin, menolak vaksin bisakah dipidana begitu ya. Nah ini menuai banyak pro dan kontra ya di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, karena dengan adanya peraturan beliau salah satu guru besar di UGM begitu, Profesor Edward siapa namanya? Sampai sulit saya sebutkan ya. Nah, beliau menyebutkan ya di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ini setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9, dia rencana undang-undang, ini bukan isu undang-undang, ini sudah berwujud undang-undang. Nah, perlu masyarakat ketahui ini sudah berupa undang-undang. Jadi tergantung pemerintah kita mau menerapkan atau tidak begitu ya. Karena vaksin ini juga sangat menuai banyak pro dan kontra ya.
karena masyarakat kita kan rata-rata masih awam ya tentang dunia vaksin begitu ya. Padahal idealnya kalau vaksin itu harus diuji klinis sampai 10 bahkan 15 tahun kayak gitu. Nah ini saja oleh PT Bio Farma baru sekitar 2 kali uji klinis. Tapi memang menurut beberapa memproduksi vaksin merah putih kayak gitu kan. Tapi sampai detik ini pemerintah belum dengan tegas mengatakan apakah vaksinasi ini harus ditegakkan dengan menerapkan apa namanya undang-undang tahun apa namanya 2018 pasal 93 ya, lebih spesifiknya kayak gitu. Lebih jauh lagi DKI Jakarta sudah membuat perda ya. Perda yang mana kalau di dalam hukum kita itu kan mengenal lex specialis derajat legi generali begitu ya. Jadi kalau ada apa namanya aturan yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum kayak gitu. Meskipun pemerintah kita telah membuat undang-undang tahun 2018 itu, tapi DKI Jakarta telah membuat begitu ya, apa namanya perda begitu. Nah ini malah lebih lagi gitu. Ya masih beratan pemerintah pusat ya, dendanya 100 juta. Kalau apa DKI Jakarta ini hanya 5 juta kayak gitu ya. Kalau seandainya menolak untuk divaksin. Lebih lagi mengajak masyarakat luas agar tidak mau divaksin kayak gitu ya. Saya husnudon, pemerintah kita punya etikat yang sangat baik dalam rangka menjaga imunitas warga bangsanya agar tidak merebak COVID-19 ini karena sudah tidak bisa dikendalikan gitu ya. Negara manapun semuanya chaos dan saya yakin hanya lewat etikat inilah ya, termasuk beberapa banyak literatur Muhammadiyah bagaimana kemudian mendukung adanya vaksinasi kayak gitu. Memang tidak ada yang tahu nanti bagaimana apa namanya dampaknya kayak gitu. Semoga ini kita tidak bagian dari yang akan dijadikan kelinci percobaan kayak gitu ya. Nah, saya juga membaca beberapa aspek teologis yang telah dikeluarkan oleh MUI ya, fatwa MUI. Dia juga tegas mengatakan bahwa vaksin Sinovac ini adalah suci dan toyib, bahkan samikna wa atona. Tapi lagi-lagi apakah efektif begitu ya? Saya merasa upaya persuasif atau sosialisasi kepada masyarakat tidak begitu masif begitu ya di tengah-tengah kita terkait dengan vaksinasi kayak gitu. Nah, ini bagaimana menurut para netizen dan moderator ya? Saya awali itu dulu mungkin ada pertanyaan atau semacam gimana, Van? Ada tanggapan? Mungkin dari pemirsanya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk narasumber kita, bisa langsung ditambahkan di komentar. Untuk menunggu pertanyaan, Kak Anda bisa melanjutkan lagi. Oke. Karena juga statement pemerintah kita yang terakhir-terakhir ini juga agak simpang siur gitu ya. Yang awalnya katanya vaksin ini 100% akan digratiskan, ada statement jadi hanya 70% yang akan digratiskan. Jadi 30% harus masih membayar kayak gitu. Nah, ini kan membuat masyarakat semakin ini pemerintah jangan-jangan lagi bertanggung jawab betul nggak sih atas apa namanya keselamatan warga bangsanya kayak gitu kan. Nah, harusnya kan pemerintah ya dengan tegas betul mengatakan bahwa saya sebagai pemerintah akan menanggung seluruh apa namanya ya ini vaksinasi ya termasuk dampak-dampaknya kayak gitu. Nah, kalau seandainya ada warga bangsa atau masyarakat sekelompok orang merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah yaitu vaksinasi diwajibkan, itu berhak untuk mengajukan gugatan melawan pemerintah ya dengan cara kelas apa namanya istilahnya tuh sebentar
namanya class action ya, gugatan class action. Ini bisa diajukan di pengadilan negeri ya gitu. Bila mana ada sekelompok orang yang merasa dirugikan atau kemudian bahkan merasa terancam nyawanya atau bahkan karena sebab vaksinasi kemudian tidak bisa bekerja kayak gitu. Nah, ini berhak sekelompok orang atau yang mewakilkan sekelompok orang itu mengajukan gugatan class action kayak gitu ya. Nah, ini hanya sekedar wawasan buat teman-teman yang tidak berasal dari ini ya, di Fakultas Hukum atau tidak memiliki wawasan tentang humaniora kayak gitu. Saya kira itu ya tambahan dari saya. Termasuk kalau kita mengamati begitu ya, ada banyaklah masyarakat kita yang tidak begitu peduli, acuh tak acuh, bahkan cenderung kemudian kontra ya terhadap pemerintah kita, opo atau janjian lagi vaksin ya gitu kan. Ya ini lagi-lagi karena kurang begitu masifnya pemerintah kita dalam memberikan sosialisasi. Lagi-lagi tindakan persuasif pemerintah ini haruslah ya, harus lebih begitu ya, dimasifkan lagi tentang sosialisasi tentang vaksin. Karena apa? Kalau kita lihat ya, pola-pola pemerintah kita itu kan dari karantina wilayah, karantina negara, bahkan termasuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar, terus sekarang kembali lagi ke PPKM kayak gitu ya. PPKM itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sampai jam berapa ini? Jam 7 atau jam 9 ya, kita sudah nggak boleh beraktivitas di luar kan. Kemarin saya coba ngopi-ngopi gitu di luar, baru jam 8 udah dibubarkan kayak gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat ya, civil society kita, masyarakat kita itu di era digital kayak gini kan banyak sekali kan kita melihat Satpol PP itu bagaimana mengobrak-abrik apa ya usaha-usaha masyarakat kelas menengah ke bawah gitu. Meskipun ada khusus kaki lima itu tidak dibubarkan kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi ini sangat berdampak pada kehidupan kita kayak gitu. Nah, semoga ke depan makanya kalau seandainya pribadi kita nggak mau divaksin, mungkin nggak apa-apa ya, tapi ojo ngajak-ngajak liane kayak gitu loh. Ojo ngajak-ngajak sing liane, ojo ngajak-ngajak, atau jangan berusaha melawan pemerintah kayak gitu ya. Dalam hal ini, kalau kita lihat, mana ada sih pemerintah kita sebenarnya loh ya, etikatnya itu kan mulia, menjaga imunitas masyarakat kayak gitu ya, agar kemudian semakin kebal terhadap virus yang kita tahu lah nggak bisa kita mengendalikan kayak gitu kan. Nah, lagi-lagi kalau seandainya teman-teman ya, kalau nggak tahu gitu tiba-tiba kontra revolusioner terhadap kebijakan pemerintah terhadap vaksinasi yang diwajibkan, itu bisa loh teman-teman kena jerat undang-undang UU ITE kayak gitu ya. Yang banyak lah contohnya yang sudah terbukti kayak gitu kan. Lah kalau kena UU ITE ini bisa dipidana 6 tahun kayak gitu ya. Nah, makanya teman-teman di era digital ini harus penuh kehati-hatian. Kalau teman-teman kekurangan referensi, lihatlah kebijakan persyarikatan kita, lihatlah kebijakan organisasi Islam masyarakat kita yang ada di Indonesia, bagaimana mereka menanggapi tentang vaksinasi kayak gitu. Muhammadiyah jelas wajib kayak gitu ya. Apalagi statement terakhir majelis salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah di bidang kesehatan, Pak Taufikur Rahman ya, Dr. Taufikur Rahman, itu kan berstatement dari awal Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti ada 3 hal ya. Yang pertama itu halal, yang kedua efektif, yang ketiga aman. Nah, kalau 3 hal ini sudah terpenuhi, Muhammadiyah easy going gitu ya, ikut mendukung penuh kebijakan pemerintah kayak gitu. Kemudian undang-undang yang tadi saya bacakan ya, itu tidak bisa berlaku kalau tidak di era yang genting atau di era wabah. Jadi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya, yang sempat booming begitu, dibumingkan oleh salah satu Wamenkumham, yang mana bisa berpotensi dipidana atau dipenjara selama 1 tahun atau denda 100 juta. Oh, buat makan besok aja kita masih bingung, masih kebingungan gitu ya rakyat kita kayak gitu. Bagaimana kalau dipidana segini banyaknya kayak gitu ya. Bahkan ada rumor kalau seandainya undang-undang ini diterapkan, bisa-bisa
penjara itu penuh. Dan penuh piye, Pak? Sesolo Raya ini buat penjara yo nggak cukup gitu ya. Nusa Kambangan iso overload ya gitu ya. Maka lewat statement beberapa kali saya amati, Menteri Kesehatan kita juga mencoba mengkaji ulang bagaimana upaya pemerintah ini agar tidak begitu apa ya, represif ya untuk pada masyarakat dengan cara ya ini apa namanya, menerapkan undang-undang ini. Ini keberatan sekali lah, tentu ini keberatan buat masyarakat kita. Gimana? Ada pertanyaan atau feedback? Kalau untuk mengantisipasi supaya warga bangsa kita itu semuanya itu divaksinasi, kemarin DPR juga meskipun ada yang menolak gitu ya dari fraksi PDI, saya tidak menyebutkan nama begitu, itu kan juga sempat mengusulkan beberapa fraksi juga mengatakan bahwa untuk untuk mengetahui siapa saja yang belum divaksin dengan cara menerbitkan sertifikat digital. Jadi misalnya aku belum vaksin, kamu sudah vaksin, berarti salah satu cirinya orang yang sudah divaksin itu ya berarti dia punya ini apa namanya, sudah punya sertifikat digital. Nah kalau belum berarti dia belum divaksin. Nah ini ada upaya-upaya pemerintah atau legislatif juga dalam rangka memaksimalkan vaksinasi di negara kita tercinta kayak gitu. Kenapa harus Cina misalnya? Ya kita tanggalkan ya, karena Celsius kita ini kalau dikaji, ini kan ya kalau obat dari negara yang lebih jauh itu kayaknya apa ya, secara suhu itu nggak memungkinkan kayak gitu. Hanya obat-obatan dari Cina yang secara suhu 8 derajat Celcius apa ya, itu kan hanya Indonesia dan Cina yang punya kayak gitu. Lagi pula kan wabah ini kan berasal dari China, automatically China juga sudah sebenarnya mengantisipasi dan belajar lebih cepat kayak gitu tentang penanggulangan wabah ini sendiri kayak gitu. Tidak mengurangi rasa empati saya dengan suasana negara kita yang hari ini juga dihantam berbagai bencana alam kayak gitu ya. Dari berbagai provinsi, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada bahkan Gunung Kidul ya yang baru-baru ini tadi sore saya lihat ada gempa kayak gitu. Semoga semakin membuat kita soliter, kita semakin kental kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa teologis itu ya al-mu'minu ya suju ba'duhum ba'do. Ya kita seperti seperti badan yang satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, dan kalau tersakiti satu ikut sakit semua. Belum lagi pesawat yang jatuh di perairan. Wah ini luar biasa ya, negara kita diuji berkali-kali. Saya sempat merenung, kita luar biasa bencananya kayak gitu. Hampir sama kayak Jepang gitu kan, yang dulu pernah mengalami hantaman kuat di peristiwa Hiroshima dan Nagasaki gitu kan. Dan akhirnya itu jadi modal sosial betul untuk kemudian bangsa tersebut bangkit kayak gitu ya. Nah saya juga imagine ya negara kita karena sudah dihantam berbagai musibah, saya yakin rakyatnya akan kuat dan solid, dan insya Allah di masa yang akan datang ya kita bisa tegak berdiri di kaki sendiri kayak gitu, termasuk untuk urusan vaksinasi ini. Saya kira itu Mas Irfan. Ada pertanyaan atau pengen ada semacam feedback? Ini ada pertanyaan ini dari per hari ini ya, ada gimana pertanyaannya? Ini ada pertanyaan dari Fauza. Ketika kita memiliki keyakinan untuk tidak mengikuti vaksin, tetapi dari pemerintah memaksakan dan mewajibkan itu, apakah pemerintah itu bisa dianggap melanggar HAM? Sebenarnya ketika kita menolak lagi-lagi kan tadi statement saya kan sebenarnya kalau bisa jangan, kalau kamu menolak itu buat dirimu sendiri saja, jangan ajak-ajak yang lain, termasuk pelanggaran HAM itu ya. Sebenarnya ada pasal yang mengatakan bahwa
pelanggaran HAM itu tidak berlaku ketika di masa wabah. Karena ini kan kita di masa wabah ya. Jadi apa sih, kita harus tahu ya, merujuk ke aspek yuridis ya, termasuk bagaimana perumusan undang-undang ini dibuat. Itu kan dalam rangka untuk menjaga imunitas warga bangsanya, dan semua kan apa sih etikat pemerintah gitu kan, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan ya untuk itu, meningkatkan imunitas. Kalau imunitas itu kuat, kalau seandainya vaksinasi ini tidak mencapai 90% aja lah, atau 99,9% ini tidak semua kena vaksin, saya semoga tidak berlebihan saya mengatakan bahwa vaksinasi ini gagal. Gitu ya. Karena saya yakin lah pemerintah kita tuh nggak mungkin ya dia berstatement tanpa ilmu, tanpa penelitian, tanpa kemudian betul-betul penuh kehati-hatian kayak gitu ya. Saya yakin juga mereka melibatkan banyak ilmuwan yang sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing, sehingga vaksinasi ini sebenarnya yaitu tadi hanya untuk menjaga imunitas. Makanya saya agak sepakat sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan hak asasi manusia. Iya, hak asasi manusia kalau tidak di era pandemi, tidak di era wabah. Mungkin itu bisa berlaku hak asasi manusia. Setiap kita memiliki ini ya, hak dan kewajiban. Nah, sekarang pemerintah kita, lagi-lagi saya bukannya saya membela pemerintah, tidak. Kenapa kalau seandainya itu baik, kenapa tidak kita gunakan ya gitu. Lagi-lagi kan kita lihatlah Persyarikatan Muhammadiyah gitu ya, sebagai organisasi masyarakat yang memiliki rumah sakit di mana-mana, kan sudah jelas statementnya kan, tidak kemudian berusaha membuat masyarakat tuh blunder kayak gitu. Sekelas MUI juga sudah punya statement vaksinasi ini suci, kemudian halal, thayyib, lewat majelis fatwanya kayak gitu kan. Saya kira kalau seandainya, ya itu hak pribadi ya, tapi jangan mengajak teman-teman yang lain. Nanti kalau ngajak-ngajak bisa kena pasal kayak gitu. Jadi sekali lagi di suasana yang cukup prihatin ya, saya kira kita semua lah ya, di kondisi yang tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Saya kira itu jawaban saya. Jadi agak berat sebenarnya kalau mengatakan ini HAM ya gitu ya. Saya juga sebenarnya kepikiran, ini kan hak saya gitu. Iya, kalau itu bisa dikatakan ini melanggar HAM gitu ya. Pemerintah kita melanggar HAM. Ini eranya di era pandemi, bro. Bukan di era kita sedang biasa-biasa saja kayak gitu ya. Solo ini udah merah sekali loh. Mungkin kalau seandainya kita nggak begitu kerasa ya, tapi kalau saudara kita ada yang mati gara-gara atau meninggal gara-gara COVID kan, betapa merasa kehilangan begitu loh mereka itu. Itu mungkin jawaban saya. Atau mau kamu tambahi nggak apa-apa. Jadi karantina undang-undang kekarantinaan ini sebenarnya nggak bisa digeneralisir juga ya, karena menyesuaikan daerahnya masing-masing juga. Kan ini kan beberapa kali kebijakan pemerintah itu kan lebih menyoroti di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa gitu. Meskipun juga banyak di luar Jawa juga disoroti gitu. Mungkin itu Pak jawaban saya. Iya Mas. Mungkin bisa dilanjut Mas. Oh, saya lanjut ya. Karena belum ada pertanyaannya Mas. Ini ada aspek sosiologis ya. Termasuk saya mau menambahi aspek teologis ya gitu ya. Nah, kalau teologis, hukum Islam juga mengajarkan kita ada 5 hal ya. Ada 5 hal, yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ini tujuan hukum Islam ya, menjaga jiwa. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Kemudian hifdzun nasol, menjaga keturunan, nasab. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang terakhir, ini ijtihad beberapa para ulama kita, itu hifdzul alam, menjaga alam. Kalau kita membaca awal-awal literatur wabah masuk ke Indonesia itu kan banyak sekali tulisan-tulisan yang beredar itu kan
oh iya, ini alam kita sedang memperbaiki dirinya, maka apa namanya, asap berkurang kayak gitu kan, kendaraan juga berkurang. Nah ini kan banyak sekali statement-statement yang apa namanya, apa, literatur-literatur yang mengatakan bahwa ya alam kita sedang memperbaiki dirinya kayak gitu. Kayak kita baca banyak literatur tentang bonus demografi itu kayak gimana kayak gitu ya. Masyarakat kita kan sudah sangat overload kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi saya kembali ke tujuan hukum Islam tadi, ada hifdzun nafas. Jadi sebenarnya seyogyakartanya ketika kemudian kita menjaga jiwa kita juga sedang kemudian melaksanakan ajaran agama kita seperti itu. Sekali lagi ini untuk kacamata orang Islam ya, perspektif orang Islam kayak gitu. Worldview-nya worldview orang Islam. Jadi mau tidak mau kita harus kembali kepada ajaran agama kita, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ya, termasuk hadis kan banyak ya hadis yang diriwayatkan, termasuk kalau teman-teman baca statement fatwanya MUI itu kan banyak landasan-landasan teologisnya ya. Apa namanya, Allah menurunkan sebuah penyakit tanpa ada obatnya dan seterusnya itu ya. Nah ini bagian dari ikhtiar. Lagi-lagi ini ikhtiar kayak gitu ya. Saya membaca fatwanya MUI yo produk ini apa namanya, produk tenanan ini, karena ya ini kan sudah memutuskan ya, MUI kan sudah memutuskan bahwa menurut para ahli ini kredibel dan kompeten, termasuk PT Bio Farma kita ini sangat canggih insya Allah, sangat canggih, dan dia tidak abal-abal lah memilih apa vaksin Sinovac atau Vac2 Bio atau vaksin COVID-19 atau vaksin merah putih atau terserah lah apa namanya, yang jelas ada upaya menjaga imunitas warga bangsa yang ada di Indonesia kayak gitu. Itu mungkin kalau kaidah usul fikih juga banyak kalau kita mau belajar tentang ad-dororu la yuzalu bid-doror. Jadi bagaimana upaya pencegahan itu lebih diutamakan supaya tidak menghasilkan kemudaratan yang lain kayak gitu ya. Gimana, kita kan nggak ada yang tahu ya kalau kita nanti menulari atau kita tertular atau bagaimana, kan kita nggak ada yang tahu. Makanya ikhtiar pemerintah ini, atau ada cara yang lain, kita hiraukan begitu saja bahwa menungso kok nggak ada usaha kayak gitu ya. Masuk yo moro-moro pasrah kayak gitu kan. Oh, COVID gak yo podo ae kita susah makan kayak gitu misalnya. Atau punya keyakinan semacam keyakinan yang apa namanya, tidak ilmiah menurut saya. Jadi jangan seperti itulah. Kita manusia harusnya juga ada semacam ikhtiar bagaimana menghadapi 19 ya. Ini ada meninggal sekitar 2 juta. 2 juta 340 2 juta 34.527 manusia di dunia ini yang sudah meninggal tewas gara-gara COVID. Kayak gitu ya. Yang terkonfirmasi ada 94 juta. Bayangkan di 223 negara. Indonesia, khusus Indonesia ini ya, ada 26.857 masyarakat kita yang meninggal dunia gara-gara COVID. Ini saya baca di www.covid19.go.com ya. Jadi ini insya Allah valid dari pemerintah kita. Kemudian yang sembuh 763 kayak gitu ya, yang sembuh. Yang positif ada hampir 1 juta ini. Sudah bentar lagi mau 1 juta. Ini gimana ini? Ada solusi yang lain kecuali vaksinasi? Kalian di PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini kecil-kecil ya. Saya juga sendiri kesulitan cari makan gitu kalau udah jam malam ya gitu.
apalagi para pelaku UMKM atau usaha ya, saya kira jauh lebih kecil-kecil lagi kayak gitu. Meskipun pemerintah kita sudah mensubsidi berbagai subsidi, bahkan dikorupsi ya gitu kan. Nah, nanti kita bahas yang lain lagi. Jadi lagi-lagi kembali, apakah bisa dihukum? Ini masih dikaji. Kalau lewat statement Menkes kita yang baru, insya Allah tidak diberlakukan undang-undang ini. Gitu ya. Ini sangat memberatkan masyarakat kita. Wes asli, wes sesuk memang apa ora iso didendo. Modar kono kayak gitu kan. Apalagi kalau seandainya undang-undang ini diterapkan, yo wes penjara penuh, full, aku kamu masuk penjara gara-gara nggak mau divaksin. Bener nggak? Bayangkan, bayang nih, tekan aku. Tak kira itu Mas Irfan, tambahan dari saya. Di logika dengan akal sehat aja kayak gitu toh. Saya kira itu saya sudah mencoba untuk meninjau dari aspek sosiologis, yuridis, apalagi tadi filosofis, gitu ya. Undang-undang ini dibuat ketika wabah, jadi nggak bisa kita menggunakan, oh ini melanggar HAM, nggak bisa, gitu ya. Mungkin kita bisa mengatakan ini melanggar HAM ketika undang-undang ini tidak diperuntukkan ketika kita wabah. Lawang kita sekarang itu di kondisi pandemi, kondisinya wabah, kayak gitu kan. Jadi nggak bisa. Terus kemudian dari aspek filosofis sudah, aspek teologis tadi, kita ikut MUI dengan jelas sudah berstatement kayak gitu kan, bahwa kemudian vaksin ini insya Allah thayyib, halal, bahkan suci, gitu ya. Baca kalau nggak percaya keputusan MUI itu, ada statement memutuskan bahwa suci, kayak gitu ya. Ini saya baca ini juga, suci, kayak gitu ya. Suci dan halal, kayak gitu ya. Oh, piye jan, orang ngopo, gitu ya. Apa nunggu peraturan Kementerian Agama juga? Tak kira nggak perlu lah. Cukup, gitu ya. Muhammadiyah juga sudah punya statement kayak gitu ya, dengan jelas dengan para pakar-pakarnya kayak gitu. Selamat datang ya, bisa Pak Van? Banyak yang hadir ini, teman-teman. Iya. Aduh, assalamualaikum. Ada para orang-orang tua saya juga di sini nih. Terima kasih yang sudah mau bergabung. Semoga memperkaya hazanah ini ya, kesadaran kita tentang hukum ya terutama. Supaya nanti kalau teman-teman ditanya, "Engko kira-kira bakal dihukum apa ora?" Minimal dijawab ora kayak gitu ya. Nah, dihukum ya dihukum bareng-bareng, penjerone full kayak gitu. Itu aja jawaban sing ringkasnya kayak gitu ya. Kalau saya boleh ngasih rekomendasi ke pemerintah ya lebih itu tadi, upaya persuasif, jadi sosialisasi agar masyarakat ini biar nggak termakan hoak, karena banyak sekali channel-channel, kalau menurut Dokter Tirta itu kan banyak sekali ya, ada sekitar 9 atau 10 yang betul-betul masif memproduksi hoak kayak gitu ya. Nah, masyarakat kita itu kan gampang sekali ya terprovokasi dengan video-video potong-potongan kayak gitu ya, termasuk para kaum cendekiawan ini, termasuk teman-teman mahasiswa ini gampang nge-share kayak gitu kan. Gampang nge-share info-info berkaitan dengan vaksin gitu ya. Tolonglah jangan memperkeruh suasana upaya etikat baik dan etikat mulia pemerintah kita dalam rangka menjaga imunitas rakyatnya, warga bangsanya kayak gitu ya. Dalam rangka apa? Kalau kita pakai perspektif hukum Islam ya, dalam rangka hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kalau udah menjaga jiwa nanti bisa menjaga hifdzul akal, menjaga akal. Merembet lagi ke hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kayak gitu ya. Sampai ke masalah hifdzul mal, termasuk hifdzul din, termasuk ke hifdzul alam. Jangan dirusak alam ini. Kayak gitu ya. Saya kira itu kita bantu pemerintah kita untuk ikut serta memberikan sosialisasi bahwa saya bukan ini ya, bukan bagian dari pemerintah ya yang menganjurkan vaksin harus ya gitu ya. Saya kembalikan ke teman-teman. Mungkin ada yang, aku gak tahu divaksin moro-moro pingsan gitu ya. Ya monggo lah, kepercayaan masing-masing. Tapi lagi-lagi, insya Allah pemerintah kita tidak menerapkan hukuman hukuman pidana ini ya gitu ya. Dengan dalih apa? Yaitu tadi statement Menkes terbaru kayak gitu ya. Jadi insya Allah nggak diterapkan hukuman pidana ini.
Saya kira itu Mas Direktur Intelektum Justice begitu ya. Semoga nggak salah ya. Kita lihatlah, Oh iya, masih. kita kan ini kan pengalaman baru ya, nggak ada negara manapun yang sudah pernah mendapati kondisi COVID seperti ini ya. Mungkin ada wabah-wabah yang lain, ada vaksin dulu pernah ada vaksin-vaksin yang dulu ya, tapi tidak diwajibkan memang, karena memang tidak dalam kondisi wabah kayak gitu loh. Nah ini kan kita dalam kondisi wabah, maka diwajibkan kayak gitu. Meskipun belum tegas ya, pemerintah kemarin pernah mengatakan bahwa nanti vaksin ini akan digratiskan. Nah ini ada statement yang terbaru lagi, hanya 70%, jadi 30% aja. Nanti perlu bayar loh bro. Duit sekondi. Ya itu mungkin tambahan dari saya, Irfan. Sudah berapa menit ini kita ngobrol-ngobrolnya? Hampir 1 jam, Mas. Kok nggak kerasa ya? Ini kan vaksinnya, ya, vaksinnya kan terbatas sih, Mas. Hanya beberapa juta dosis. Itu untuk mengantisipasi dengan jumlah rakyat Indonesia yang begitu banyak itu gimana? Kan kalau undang-undang tadi kan mengatakan bisalah, apakah bisa dipidana gitu orang-orang yang nggak kebagian vaksin seperti itu, karena kan perbandingan antara jumlah vaksin dan jumlah rakyat Indonesia sangat jauh terpautnya. Ya kalau saya membaca ini ya, ada penduduk Indonesia ya, itu kan berapa? 200 jutaan kayak gitu ya. 265 juta ya. 265-an juta. Nah, 200 ya kan 200 juta sekian lah ya, 265 jutaan ya. Saya tuh berapa hari kemarin juga ngelihat video, itu kan dibandingkan Cina, kita ini apa ya, 3 kali lipat ya. Jadi apa namanya, penduduk Cina itu kan sekitar 600 jutaan ya. Nah, 300 jutanya itu orang-orang terkaya ya, orang-orang kaya di Cina. Lah, ini kan diprediksi 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu bisa 3 kali lipat orang kaya di Cina. Bayangkan, Indonesia aja penduduknya hanya sekitar 200 jutaan ya. Nggak ada apa-apanya sama China gitu kan. Ini aku hanya memberikan informasi tambahan gitu. Artinya di logika piye gitu loh, ke depan, masa depan warga bangsa kita sebagai populasi yang dalam tanda petik ada apa-apanya sama Cina kayak gitu kan. Nah untuk mengantisipasi kayak gimana, saya kira nanti pemerintah pasti punya peta dan skala prioritas zona-zona mana, kan itu undang-undangnya kekarantinaan ya. Jadi nggak bisa digeneralisir juga, jadi perlu ya itu tadi peta, sehingga bisa skala prioritas. Ya mungkin diprioritaskan untuk usia-usia yang rentan kayak gitu ya, usia-usia yang rentan. Kemudian kalau kita anak-anak muda ini kan cenderung punya kekebalan imun ya. Tak kira nggak jadi skala prioritas untuk divaksinasi juga, meskipun ya saya nggak bisa mengeneralisir statement saya kayak gitu. Jadi kalau untuk mengantisipasi kekurangan vaksin, saya kira pemerintah kita sudah sangat canggih lah ya. Nggak mungkin pemerintah itu, lagi-lagi ini asumsi saya, punya statement tanpa data, kayak gitu ya. Tanpa data, fakta, dan penelitian, kayak gitu ya. Jadi kalau hanya untuk mengantisipasi kekurangan vaksin, saya yakin mereka sudah jauh lebih canggih lah ya. Punya skala prioritas, zona-zona mana saja yang harus divaksinasi kayak gitu. Nggak langsung semua gitu kan. Tenaga kesehatan kita aja, kalau saya ngobrol kemarin sama Mas Dr. Hasan ya, salah satu direktur PKU di Serpong itu, semua lah rumah sakit di Indonesia ini buka lowongan perawat, buka lowongan nakes ya, tenaga kesehatan, sampai kekurangan kayak gitu. Maka coba bayangkan, harusnya orang yang paling berontak untuk tidak divaksin itu kan tenaga kesehatan ya, bener enggak?
Orang yang paling di garda terdepan gitu loh, yang paling berontak melakukan perlawanan terhadap pemerintah ibaratnya kayak gitu kan. Tapi kan mereka kan enggak gitu loh, bro. Mereka kan enggak melakukan apa namanya upaya perlawanan atau tidak menolak kayak gitu loh. Karena tahu ini ada semacam wong nek nggak divaksin itu bisa lebih ngeri lagi nih fenomena apa COVID kita itu. Jadi ini salah satu ikhtiar, lagi-lagi ini ikhtiar manusiawi kayak gitu ya. Saya kira itu, bro. Ada tambahan lagi atau pertanyaan? Belum ada pertanyaan masuk ini, Mas. Oh ya, saya mau sedikit nambah-nambah lah ya. Nambah-nambah terkait apa nih? Oh ya, ini. Diriwayatkan oleh Usamah bin Syirk. Hadis rawahu Abu Daud ya. Saya baca artinya aja ya, biar nggak apa namanya nanti dikira saya kultum lagi. Berobatlah karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya. Selain satu penyakit yaitu pikun. Nah ini saya udah tahu sejak dulu saya santri ya apa namanya riwayat ini. Jadi saya yakin juga penyakit ini dari mana kayak gitu kan. Pasti juga ada obatnya kayak gitu ya. Kalau di banyaklah riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa dan kita kalau dari aspek teologis ya punya kepercayaan ini juga bagian dari iman dan imun gitu ya. Karena ini udah mentok ya. Gimana ini? Ya wajar ya, karena sosialisasi pemerintah kita tidak begitu masif. Jadi kalau seandainya ada pro dan kontra itu sangat amat wajar. Apalagi dibumbui dengan statement Wamenkumham, ya Prof siapa namanya? Pan? Edwin ya? Itu kan mau memberlakukan undang-undang apa namanya? Undang-undang nomor berapa tadi? 6 tahun 2018 kayak gitu kan tentang kekarantinaan kayak gitu. Ini saya kira berlebihan lah pemerintah kita kayak gitu. Ya memang ini sudah berusaha lagi-lagi ini sudah berupa undang-undang gitu ya. Ini sudah berupa undang-undang bukan rencana kayak gitu ya. Jadi tergantung pemerintah kita mau memberlakukan atau tidak. Tergantung juga legislatif kita dan para penegak hukum kita juga. Kalau seandainya pemerintah ini mau menerapkan, ya sudah tinggal bekerja sama dengan para penegak hukum, ya jaksa, ya pengadilan, ya kemudian legislatif kayak gitu ya. Pada konteks ini pemerintah bukan ini ya, apa namanya, tidak punya wewenang untuk kemudian terlalu menegakkan hukum kayak gitu. Meskipun juga sangat sangat berperan begitu ya. Tapi lagi-lagi yang memproduksi kan apa namanya legislatif kayak gitu ya. Yang menerapkan undang-undang ini kan ya para penegak hukum itu kan. Saya kira itu Van, kalau undang-undang kesehatan ada banyak ya. Saya nggak begitu fasih lah. Teman-teman nakes ini pasti lebih fasih ya undang-undang kesehatan. Tapi lagi-lagi statement Wamenkumham ya, Pak Edward Omar Sharif Hirij yang tentang apa namanya tentang Indonesia kayak gitu. Lewat apa? Lewat statement menteri. Mungkin itu. Ada lagi feedback, tanya. Halo, saya mau nyapa nih, ada teman saya nih, Mas Zulkifli Reza Fahmi. Ini beliau S2 di Pakistan itu. Gimana, Van? Yang kita, kalau apalagi saya juga lihat ya beberapa channel di YouTube
Gubernur Jawa Tengah juga sangat masif ya, bekerja sama dengan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional gitu. Yang terbaru dia bikin YouTube itu tentang vaksin juga gitu ya. Lagi-lagi juga arahnya ke sana, menghendaki adanya vaksinasi secepat mungkin. Ya, kalau lagi-lagi tadi instrumennya, kalau seandainya kurang dari 90% ya wis, ini indikator gagal kayak gitu ya pemerintah kita kayak gitu. Makanya jangan apa ya, jangan jadi penghambat juga kita itu. Sudah nggak mau ngajak-ngajak, apalagi nanti kita ini lagi menyebar hoak lagi kayak gitu. Hati-hati ya, nanti bisa kena UU ITE, dipidana 6 tahun. Apa, Van? Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, Mas, dari Ayu Karisa. Dari sini saya ingin menyimpulkan ada baiknya pemerintah fokus di infrastruktur vaksinasi, alih-alih sibuk mendata dan menenda mereka yang menolak vaksin. Jadi dia memberikan saran daripada mendata dan denda, lebih baik memperbaiki infrastruktur. Gimana pendapatnya Mas ya? Ini banyak ya. Saya tuh juga gimana ya? Saya tuh nggak bisa ikut meringankan beban negara ya, tapi jangan ikut jadi bagian dari beban lah ya. Kita ini kan sekarang lagi kondisinya kondisi yang sangat ini ya, luar biasa lah, kita tuh diuji betul ya. Ada banjir di mana-mana tuh bro, ada gempa di mana-mana tuh bro. Yeah. Pesawat juga baru jatuh tuh bro. Belum beban-beban sosial masyarakat kita di era pandemi ini luar biasa banyak kayak gitu ya. Apalagi ekonomi ini kerasa banget ya gitu kan. Yo mahasiswa yo tambah banyak lagi mahasiswa pengangguran yang terdidik kayak gitu. Berendah. Ya kalau seandainya infrastruktur itu kan di part 1 ya, kalau saya boleh punya analisa kayak gitu. Kalau pembacaan saya, infrastruktur itu kan di periode yang pertama Pak Jokowi kayak gitu kan. Yang kedua ini kan sebenarnya mau ke SDM ya gitu ya, lebih ke revolusi mental ya, revolusi mental kayak gitu kan. Platformnya kan itu toh kalau teman-teman tahu itu. Jadi sudah bukan lagi infrastruktur di periode yang kedua, sebenarnya sudah ke pembangunan manusianya, meskipun juga ada upaya-upaya untuk membangun ibu kota kayak gitu kan. Wacananya kan di periode pertama kayak gitu kan. Nah kalau seandainya betul-betul infrastruktur itu harus jadi dong kayak gitu. Tapi kan anggaran yang mana lagi kayak gitu loh. Uang materai 9.000 aja sebenarnya banyak yang protes kan. Di tahun 2021 ya. Itu kan banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi sangat dinamis perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga kita nggak bagian dari beban ya, ikut menyaring gitu. Apa yang perlu, apa yang kemudian tidak perlu kayak gitu. Saya kira itu Yunda Ayu Karisa. Sekali lagi saya menyapa teman-teman saya yang bergabung ya. Mbak, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jogja. Selamat bergabung. Semoga menemani malam-malam kita yang semakin syahdu ya, Van. Jangan khawatir, insya Allah undang-undang ini tidak diterapkan, gitu ya. Kalau ini diterapkan, sekali lagi saya berstatement ya, semua kita di penjara. Emang kuat kita dipidana 100 juta, 5 juta, 250.000 aja nggak ada yang sanggup, kayak gitu ya. Itu juga pernah diberlakukan di Jakarta, DKI Jakarta, kayak gitu ya. DKI Jakarta tuh memberlakukan denda administratif ya, paling banyak sebesar 250 gitu ya. Nomor Perda nomor 2 tahun 2020. Sebenarnya ada banyak solusi yang lainnya. Kalau kita lihat kan di beberapa jalan-jalan itu kan pernah ada operasi justisia ya. Jadi mereka menerapkan sanksi-sanksi sosial. Misalnya suruh turun ke got, menguti sampah kayak gitu kan. Atau apalah sanksi sosial yang lain yang membuat mereka malu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya
kalau saya boleh kasih saran ke arah sana aja mungkin ya. Untuk bagian dari edukasi masyarakat kita yang masih nggak mau pakai masker, nggak mau jaga jarak, social distancing, physical distancing, kemudian apa lagi? Ya pakai masker itu ya, 3M itu kan. Menjaga jarak, menjaga masker, kemudian apa lagi? Physical distancing, social distancing. Saya kira itu Imawan apa Mas Irfan, ya Mas Direktur Intellectus Justice. Semoga sedikit tercerahkan. Karena banyak yang simpang siur ya, banyak yang tanya saya juga soalnya, ini nanti dihukum kita yang nolak vaksin berarti gitu kan. Ini kayak gitu kan. Ini pokoknya jangan termakan hoax gitu ya. Keluarga saya aja banyak yang nggak mau divaksin, bahkan termakan banyak channel-channel yang sangat provokatif dan channel-channel apa kan bahasanya yang memprovokasi kita agar kita nggak inilah ya, nggak mau vaksin kayak gitu. Ya mungkin boleh kita nggak mau divaksin gitu, tapi aja ngajak-ngajak sing liyane ya gitu. Ya sekedar kemudian kita berbincang-bincang nggak apa-apa sih. Gitu. Itu Van dari saya. Ya idealnya kalau nunggu idealnya uji klinis, yo ora sido divaksin bro. Tadi saya katakan kan, idealnya ini saya juga ngobrol-ngobrol sama nakes-nakes ya. Itu ya paling ideal ya 10 sampai 15 tahun kalau mau bener-bener vaksin itu nggak punya efek negatif ya gitu kan. Kalau pengennya hanya efek positif ya gitu ya. Ya memang makanya jangan memproduksi hal-hal yang mengarah kepada ya hal-hal yang negatif lah ya. Tolong. Ada lagi pertanyaan atau feedback atau malah nggak setuju sama statement saya? Ya boleh, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol santuy ya, mumpung pandemi ya. Ada lagi? Juan? Ya, ada pertanyaan. Atau mungkin kita Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini sebagai awal ya, ujungnya hangat tentang vaksinasi. Apakah bisa dihukum? Bisa iya, bisa tidak. Tapi insya Allah tidak akan diberlakukan undang-undang ini karena melihat ditinjau dari aspek sosiologis, aspek apa lagi ya? Ya termasuk yuridis gitu ya. Termasuk teologis ya gitu. Jadi saya menyarankan lah ya kepada Pak Presiden Jokowi termasuk pemerintah kita agar lebih edukatif lagi ya kepada masyarakat, menyebarluaskan informasi yang baik, bijak, lebih tegas kepada kepada masyarakat dan tidak blunder informasinya agar masyarakat juga merasa terlindungi begitu ya kalau ada apa-apa gitu. Mungkin dengan cara menggratiskan sepenuhnya, termasuk BPJS juga bisa gratis sepenuhnya. Jangan setengah-setengah kayak gitu ya. Masih disuruh bayar, kemudian nanti kalau seandainya jiwanya terancam, bagaimana nggak ada yang mau menanggung. Makanya statement pemerintah pada kondisi COVID-19 ini sangat ditunggu-tunggu kebijaksanaannya. Kalau saya jadi presiden, ya saya akan berstatement, saya akan gratiskan vaksinasi ini, termasuk saya akan bertanggung jawab, pemerintah akan bertanggung jawab terhadap dampak apapun dari hasil vaksin ini nanti, kayak gitu ya. Saya kira itu rekomendasi saya kepada pemerintah, termasuk seluruhnya ya, kepada pemirsa netizen yang mau bergabung. Sekali lagi saya mohon maaf. Wallahul muwafiq, nun wal kolami wa ma yasturun. Billahi bisabil haq wastabirul khairat. Saya serahkan kepada Mas Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih pada Kak Anda Ahmad Zia Hakim yang telah memberikan pencerahan, memberikan sedikit ilmunya pada kita terkait eh, vaksinasi, apakah bisa dihukum atau tidak, dan kesimpulannya kemungkinan besar tidak bisa dihukum untuk kita yang menolak vaksinasi apabila kita tidak melakukan atau kita tidak melaksanakan apa ya namanya, mengajak orang-orang untuk menolak. Jadi kalau kita tidak ikut atau tidak mau divaksin, maka tidak perlu mengajak orang lain, cukup diri kita sendiri. Mungkin kita akhiri untuk bincang-bincang kali ini. Kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain, yang lebih bagus, yang lebih hot, yang lebih kekinian, sesuai dengan tren atau sesuai dengan apa ya, isu-isu yang beredar. Mungkin sekian dari kami. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Masih.